Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku akan mereview HP Vivo Y53 400 ribuan yang sebelumnya udah aku unboxing. Jadi ini dia toko tempat aku belinya, beneran HP Vivo Y53 aku beli di harga Rp435.000. Kita coba review sekalian cek-cek normal atau enggak ini HP-nya. Soalnya ini kan HP refurbished, garansinya juga garansi nggak resmi, takutnya ada yang nggak normal gitu. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari bodinya. Untuk bodinya sih ini lumayan ya, ini normal rapet kayak gini, lumayan juga. Normal rapet, nggak ada renggang-renggang, tapi sayangnya cuma segelnya ada di luar gini sih. Kalau segel di luar gini ini pasti gampang kelepas, dan kalau segelnya udah kelepas pasti garansinya akan hangus. Walaupun tokonya ini ngasih garansi 1 tahun, tapi kalau segelnya di luar kayak gini pasti nggak sampai 1 tahun udah kelepas sih. Kecuali kita makainya hati-hati banget gitu, terus dipakein soft case ya. Oke, kayak gini untuk bodinya lumayan. Kemudian untuk tampilan bodinya, di bagian atas sini ada sebuah kamera, ada speaker telepon, kemudian ada sensor di sini. Kemudian di bagian depan bawah ini ada tombol kembali, tombol home, sama tombol multitasking. Di bagian samping kanan HP ini tuh ada tombol power, kemudian ada tombol volume up dan volume down. Di samping kiri HP ini tuh ada slot untuk SIM card sama slot memory card yang udah triple slot kayak gitu. 2 SIM card itu nano SIM, kemudian ada satu lagi untuk slot micro SD. Di bagian bawah HP ini tuh ada mikrofon, ada 2 buah baut kuncian, kemudian ada port charging yang masih micro USB, kemudian ada speaker untuk musik atau loudspeaker. Kemudian di bagian atas HP ini tuh ada lubang jack audio doang, nggak ada apa-apa lagi di bagian atas. Di bagian belakang HP ini itu ada kamera yang single kamera, kemudian ada LED flash, ada tulisan Vivo kayak gini. Di video unboxing kemarin aku belum sempat nyobain kartu SIM ya, apakah bisa atau enggak di HP ini. Di video ini aku udah pasang satu kartu SIM, ini aku pasang Indosat tapi sinyalnya jelek banget, cuma muncul satu bar kayak gini doang. Terus kita buat internetan ya, kita coba buat internetan, kita cari Naruto aja. Nah di sini kita contohin cari Naruto ya, dan untuk internetan ini bisa tapi nggak terlalu kencang-kencang amat, lemot juga ya. Bisa tapi lemot, nggak terlalu kenceng kayak HP-HP yang normal pada umumnya sih. Nah kayak gini, ini bisa tapi lemot ya. Dan kita cobain buat cek pulsa kayak gini, takutnya nanti nggak bisa buat cek pulsa juga, karena aku pernah dapat HP refurbished kayak gini, Oppo A5s itu nggak bisa buat cek pulsa ya. Nah HP ini tuh kok lama banget buat cek pulsa, kayaknya ini juga nggak bisa sih buat cek pulsa nih, ini lama banget asli. Oke, setelah aku tunggu beberapa lama, ini akhirnya muncul juga, dan percobaan pertama itu gagal untuk cek pulsa. Ini nggak bisa cek pulsa kayak gini. Kita cobain lagi percobaan kedua. Ini kartunya Indosat ya, bintang 123 pagar ya, bener. Ini jadinya nggak salah, memang kodenya bintang 123 pagar kayak gini. Ini percobaan kedua, kita tunggu lagi. Oke, di percobaan kedua ini gagal lagi sih. Ini mungkin untuk cek pulsa memang sangat-sangat sulit HP beginian ya. Maklum harganya 400 ribuan doang, jadinya nggak seperti HP-HP normal pada umumnya. Karena ini memang refurbished juga sih. Oke, selanjutnya kita coba lihat spesifikasinya. Kita masuk ke aplikasi DevCheck aja ya untuk lihat spesifikasinya. Nah, kita masuk ke DevCheck, selanjutnya kita ke hardware-nya aja. Nah untuk chipsetnya, HP ini tuh pakai chipset Snapdragon 425. Untuk intinya itu cuma 4 core doang, pemrosesannya masih 28 nanometer yang tentunya ini akan cepat panas. Kemudian untuk frekuensi atau clock speed maksimalnya itu sampai 1,4 GHz. Untuk GPU nya ini pakai GPU dari Qualcomm Adreno TM308. HP ini nggak support dukungan Vulkan. Untuk OpenGL nya juga jadul banget, pakai ES 3.0. Kemudian untuk layarnya ini pakai resolusi layar 960 x 540 pixel dengan kepadatan layar 222 ppi ya, lumayan juga kepadatan layarnya, udah di atas 200-an ya. Kemudian untuk ukuran layarnya ini pakai layar 4,97 inch atau kita bulatkan aja jadi 5 inci ya. Untuk frame rate nya ini 60 Hz. Kemudian untuk memori RAM HP ini 2 GB beneran, jadi nggak abal-abal. Kemudian untuk penyimpanannya ini 16 GB ya, tapi di sini cuma kebaca 9,7 GB doang. Ya kalau 16 GB memang ada yang kebaca 16 GB, ada yang kebaca kayak gini sih. Oke, kayak gitu. Kemudian untuk sisa RAM-nya itu ada di 842 MB doang, kecil banget. Untuk sisa memori internalnya cuma 4,3 GB kayak gini. Ya kalau sisa memori segini 4,3 GB itu kita kalau main PUBG nggak bisa download full data ya. Kemudian untuk sistemnya HP ini tuh pakai Android 6.0.1 atau Android Marshmallow. Kemudian kita lanjut ke baterainya. Untuk baterainya sendiri ini pakai baterai 3900 mAh ya. Di sini terbaca 3900 mAh, tapi sepertinya ini salah ya. Nanti kita coba lihat baterainya itu di aplikasi Edan 64 aja.
Ya kalau di GSM-nya sih 2500 mAh ya. Kemudian kita ke jaringannya. Untuk jaringannya sih oke, ini sudah 4G LTE tapi jaringannya kecil banget, cuma dapat 2 bar doang kayak gini. Untuk kameranya, kamera belakang ini pakai kamera 8 megapiksel, kemudian kamera depannya 5 megapiksel. Selanjutnya untuk sensornya, HP ini tuh udah support sensor giroskop ya, tapi sepertinya ini masih software untuk gironya. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi AIDA 64, kita coba cek baterainya itu yang benar berapa sih. Kita ke AIDA 64 terus ke baterai ya. Nah untuk baterainya itu yang dilaporkan Android 3900 mAh, tapi kapasitas asli baterainya itu 2500 mAh ya. Jadi kapasitas asli baterainya itu 2500 mAh doang ya, bukan 3900 mAh. Oke, kayak gitu untuk spesifikasi HP-nya. Selanjutnya kita coba cek layar HP ini pakai aplikasi multitos ya. Untuk multitosnya itu kita coba lihat sampai berapa tos, harusnya ini bisa 10 tos sih. Oke, kayak gitu. Ya aman ya, bisa 10 tos kayak gini, multitosnya aman banget, bisa 10 tos dan stabil banget kayak gini. Untuk kontrasnya kita coba lihat juga kontrasnya di aplikasi DevCeck aja ya. Kontrasnya ini juga kelihatannya masih bagus, nggak terlalu biru-biru amat kayak gitu. Kayak gini ya, kontrasnya ini masih bagus banget, nggak terlalu kebiruan tapi memang agak sedikit biru sih, tapi nggak terlalu mencolok gitu birunya. Kemudian kalau dipakai sosmedan, HP ini masih aman karena memori RAM-nya itu udah 2 GB ya, enggak 1 GB. 1 GB aja masih bisa kalau dipakai sosmedan Facebook, YouTube, IG kayak gitu. Kalau RAM 2 GB ini masih aman kalau cuma dipakai sosmed aja, seperti Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp kayak gitu masih aman banget. Selanjutnya kita cobain main PUBG di HP ini. Untuk main PUBG apakah HP ini bisa atau enggak ya, kita login PUBG-nya dulu. Oke, di sini aku udah masuk ke dalam game PUBG-nya ya, langsung aja kita coba cari senjata cuy. Ini aku turunnya di jauh-jauh ya, ini susah banget main sambil ngerekam kayak gini. Oke, kita coba cari senjata. Oke, kayak gini. Untuk HP-nya ini masih lumayan enak karena HP ini belum full data ya. Ya HP ini tuh kalau kita paksain juga nggak bisa bakalan full data cuy, karena ya kayak gitulah HP ini, memorinya cuma 2 GB untuk RAM-nya. Untuk manual ya, sampai manual. Untuk otomatis lootingnya ini juga agak-agak lambat gimana cuy, kadang-kadang kena frame ya mungkin. Selanjutnya kita cobain gironya. Ini aku nggak terlalu bisa cuy main sambil ngerekam kayak gini. Untuk gironya ini belum aku aktifin ya, kita coba lihat untuk grafiknya sama gironya dulu. Oke, untuk pengaturannya kayak gini, grafiknya itu mentoknya sampai grafik smooth medium, balance-nya juga balance medium ya. Untuk HD udah nggak bisa, jadi grafik paling tingginya itu ada di grafik balance medium. Selanjutnya kita aktifin gironya ya, coba kita aktifin gironya ke giroskop, kita always on aja. Langsung aja kita cobain untuk gironya kayak gitu. Gironya bisa tapi ya agak-agak delay gimana sih, tapi nggak terlalu delay ya, masih lumayan standar ya, nggak terlalu delay banget, udah bisa. Oke, kayak gini jadinya. HP ini tuh kalau untuk main PUBG ya kekurangannya cuma di memorinya doang sih. Memorinya itu cuma 2 GB, jadi nggak bakalan bisa full data. Untuk gironya juga agak-agak delay. Untuk loading grafiknya tadi aku cobain tapi nggak kerekam ya, lumayan juga loading grafiknya, nggak terlalu lambat banget sih. Untuk loading grafiknya itu masih di kata normal kayak gitu ya, tapi kekurangannya sih HP ini juga cepat panas juga ya, nggak terlalu worth it sih kalau dipakai buat main PUBG, karena di memorinya, di HP-nya yang juga cepat panas, baterainya juga yang kecil cuma 2500 mAh doang. Oke, selanjutnya kita cobain kameranya ya. Untuk kameranya kita cobain, langsung aja kita close, kita ke kamera ini, kamera belakang atau kamera depan ya. Untuk kamera depannya ini lumayan ya kayak gini, kamera depannya lumayan. Untuk videonya sampai 720p untuk kamera depan nih. Nah kayak gini, video kamera depan mentoknya di 720p doang. Untuk kamera belakangnya kita cobain juga, kamera belakangnya ini cukup bagus ya, kamera depannya tadi juga bagus. Untuk videonya sampai 1080p 30 fps kayak gini. Untuk fotonya ini juga bagus banget, kamera belakangnya ini kayak ginilah ya, tapi fokusnya dimaininnya susah ya, kekurangannya cuma di fokusnya doang kayak gini. Tapi is oke kalau untuk foto-foto biasa, foto-foto tulisan juga kelihatan sih. Untuk kerja juga masih oke kameranya ya. Jadi langsung aja ke kesimpulannya ya. Untuk kesimpulan, HP ini tuh kurang worth it di bagian jaringannya, karena jaringan yang ku peroleh ini jaringannya jelek banget, cuma 1 bar 2 bar 3 bar doang. Dan untuk cek pulsa itu susah banget, kita cobain cek pulsa kayak gini, itu ini susah banget ya untuk cek pulsa ya. Nah di sini aku cobain cek pulsa, kita ulang sekali lagi, tadi udah 2 kali gagal, ini kita cobain lagi.
hasilnya tetap gagal kayak gini. Jadi ini percobaan ketiga hasilnya gagal kayak gini ya. Kekurangan yang pertama itu ada di jaringannya yang nggak terlalu kenceng, kemudian yang kedua itu untuk cek pulsa ini nggak bisa ya, yaitu kekurangan pertama ada di jaringan dan cek pulsa. Untuk kekurangan lainnya sih kurasa ya wajar-wajar aja ya, cepet panas itu wajar karena HP-nya harganya murah 400 ribuan, tapi yang utama itu jaringannya ini sih. Kalau jaringannya udah nggak beres pasti untuk ngapa-ngapain nggak enak, kecuali kita pakai wifi ya. Untuk keseluruhannya sih lumayan oke, kecuali jaringan, dari bodinya, dari kameranya, dari performanya ini lumayan banget ya, nggak ada masalah. Yang permasalahan cuma ada di jaringan ini doang. Tapi untuk HP refurbish bergaransi nggak resmi kayak gini biasanya permasalahannya berbeda-beda sih. Ada yang di jaringannya, ada yang di bodinya, ada yang di kameranya kayak gitu, ada yang normal semua, ada yang nggak ada masalah, ada yang matot kayak gitu. Ya jadi untung-untungan lah, kita bisa dapat yang normal, kita bisa dapat yang abnormal kayak gitu intinya. Ya kalau kita dapat yang normal kita pakai aja, kalau dapat yang abnormal kita retur aja ke penjualnya kayak gitu ya. Karena kalau kita beli online kita dikasih garansi dari e-commerce-nya, baik di Shopee atau Tokopedia atau lainnya, kita pasti dikasih garansi dari e-commerce-nya ya. Kita dikasih 2 hari atau berapa hari kayak gitu. Kalau barangnya nggak normal kita bisa retur ya, kayak gitulah pokoknya. Kalau beli HP refurbish kayak gini langsung aja kalian cek semuanya, kalau itu normal kalian pakai aja, kalau nggak normal kalian retur. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.